Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, ini adalah sesi komentar nakama. Dalam video ini Mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama sekalian yang udah masuk tentang pembahasan chapter 1023 yang lalu. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dari komentar yang pertama. Yang pertama dari Wahid Aprianto. Akankah Chopper menyempurnakan obat dari suku Ming? Ya, itu yang Mimin pikirkan sih bang. Dan jika Chopper berhasil, akan sangat membantu banget ketika pertempuran akhir nantinya, yang mungkin aja akan menimbulkan banyak korban luka. Selanjutnya dari Dani Mbo 22. Judulnya aja seperti pinang dibelah dua. Sudah tentu tentang kemiripan Momo dewasa dengan Kozuki Oden. Ya, itu masuk akal sih bang, tapi sebenarnya ada dua hal lagi yang bisa dikatakan seperti pinang di belah dua juga, yaitu Zoro dengan Ryuma di masa lalu naganya Momo juga dengan naganya Kaido bisa dikatakan mirip. Hingga saat itu kru bajak laut hati menyangka jika naga Momo adalah naganya Kaido. Jadi satu judul itu bisa mewakili tiga kemiripan di chapter ini, mantep banget lah. Lanjut lagi dari Ahmad Haidar. Mungkin tubuh Sanji sedang menyesuaikan diri dengan Red Sweet. Karena belum terbiasa dengan teknologi Red Sweet, tubuh Sanji jadi kaget. Nah, bisa juga sih bang, Sanji kan memang bilangnya tak ada yang buruk dengan tubuhnya. Jadi bisa dikatakan tubuh Sanji baik-baik saja, alias tidak mengalami luka karena Red Sweet. Dan keanehan yang dirasakan mungkin memang karena butuh penyesuaian aja. Lanjut lagi dari Fast Lucky Afifuddin. Red Sweet Sanji sedang mode mengirim data ke Jerman. Ya mungkin aja sih bang, jadi proses installnya belum selesai gitu ya. Dan mungkin setelah itu Red Sweet Sanji akan download update data dari servernya Jerman. Mantep kali lah. Lanjut dari Dede Febrianto. Bau-bau Susui bakal balik ke Zoro, dan mungkin bakal ada salah satu pedang Zoro yang patah. Mungkin yang patah Sandai Kitetsu karena kelasnya yang paling rendah. Kalau patah sih kayaknya enggak bang ya. Hanya saja memang harus diganti supaya pedang-pedang Zoro ya bisa naik kelas. Dan nanti mungkin aja Sandai Kitetsu akan dikasihkan ke Tenguyama agar bisa disatukan dengan Nidai Kitetsu. Lanjut lagi dari Mi Visioner. Pas banget sama komen aku dulu yang pernah bilang nanti di perang besar Wano akan ada mengenali sosok Zoro. Kalau gak Hyukuro ya para samurai yang berumur 40 tahun ke atas. Karena di masa itu Orochimaru masih seorang daimyo dari klan Shimotsuki. Begitupun tentang legenda Ryuma. Soalnya di chapter dulu Zoro sama kayak siluet Orochimaru dan Ryuma. Ya jos lah prediksinya abang ini tepat sasaran. Selamat ya. Lanjut lagi dari Pico-kun. Ada yang terfikirkan gak kalau Red Poneglyph terakhir ada di atas Red Land? Arc setelah Wano kayaknya arc itu. Ya mungkin aja sih bang. Dan jika skemanya seperti itu, maka kemungkinan besar pertempuran akhir akan terjadi sebelum Luffy sampai ke Laftel. Oke, lanjut dari Mas Ridwan. Setelah arc Wano, Luffy akan ke Mariejoa untuk menyelamatkan Sabu. Ya kurang lebihnya sama ya dengan yang barusan ya, dimana Luffy akan gas ke Mariejoa setelah arc Wano ini. Entah itu karena Red Poneglyph ada di sana atau karena Sabu, seperti komentar Bang Ridwan ini. Oke, lanjut lagi dari Rian Permana. Saya sih lebih tertarik melihat apa ekspresi dan langkah yang diambil CP0 Min setelah melihat ada satu lagi Shenlong. Nah itu dia bang, Mimin udah pernah singgung hal itu sih. Dan ketika itu CP0 mungkin akan menyadari jika buah buatan Vegapunk itu sebenarnya berhasil. Jadi bukan buah gagal ya. Dan mungkin aja setelah itu mereka akan berusaha nangkep Momonosuke. Oke, lanjut lagi dari matematika mudah. Kemungkinan besar guru Zoro sudah tahu asal usul Zoro. Soalnya gak semudah itu menyerahkan pedang penting Wado Ichimonji. Ya masuk akal sih bang. Dan mungkin aja malah sebenarnya Koshiro itu sudah tahu mengenai orang tua Zoro. Atau mungkin juga malah Kyushiro ini adalah teman ayahnya Zoro. Dan menurut Mimin memang sepertinya akan ada flashback tentang Koshiro. Lanjut lagi dari Crypto Newbies. Sudah jelas yang dirasakan Sanji adalah buso tingkat tinggi, tapi dia belum menyadari. Dan ras Lunaria kalau diartikan Luna itu bulan, jadi ras dari bulan. Kalau buso tingkat tinggi sih entahlah ya, Mimin belum bisa komentar banyak tentang itu. Tapi menurut Mimin sih lebih ada hubungannya dengan Red Sweet ya.
karena Sanji juga menyinggung tentang memakai Red Switch sebanyak 2 kali. Lalu jika ras lunaria itu dari bulan, cukup masuk akal sih, karena ya arti Luna itu kan memang bulan ya. Oke, lanjut dari T-Rex Lala. Kaido juga gak bakal mati, tapi dipukul mundur beserta Big Mom. Dan Kurohige mengambil kesempatan dari itu. Kurohige bakal memberitahu siapa sebenarnya dia adalah anak dari Cybex. Dan Big Mom Kaido beraliansi dengan Kurohige, dan munculnya Shiki untuk membantu Kurohige untuk balas dendam ke Joy Boy zaman now, yaitu Luffy. Sedangkan itu Luffy bertemu dengan Shanks, lalu beraliansi dengan mantan Shichibukai, Shanks dan lain-lain dan anggota SWORD untuk mengalahkan Kurohige dan aliansi memperebutkan Marie Joyce. Iya, skemanya mantep banget sih bang. Dan jika seperti itu maka pertempuran akhir nanti bakal rame banget. Mantap lah. Lanjut lagi dari Shahid Farhat. Ini sih kayaknya kode kalau Susui bakal dibalikin ke Zoro lagi. Apalagi kalau emang benar pas perang besar nanti masa lalu Zoro akan terungkap. Lalu Zoro itu keturunan Shimotsuki Ryuma. Pasti warga Wano gak keberatan harta nasionalnya dikasih ke keturunannya. Mengingat gak perlu lagi pedang Susui buat jagain Wano, udah ada Yamato. Iya, setuju sih bang jika Susui bakal balik ke Zoro. Toh Zoro kan dikasih secara resmi dari Ryuma. Lanjut lagi dari Saddam Ma'arif. Badannya Sanji aneh karena deket King, bukan semata-mata Red Switch. Soalnya King ras murni yang bisa ngeluarin api. Secara gak langsung deketnya Sanji sama King ini akan jadi power up untuk Sanji. Kalau gitu ya berarti harusnya pertama kali Sanji ketemu King tubuhnya langsung aneh. Sedangkan pas Sanji nyelamatin Momo dari King pertama kali itu ya kayaknya dia baik-baik aja deh. Jadi menurut Mimin sih bukan karena dekat dengan King ya. Kalau untuk power up Sanji sih sepertinya memang akan ada. Dan skenario seperti apa mari kita nantikan. Lanjut lagi dari Rizky Darmawan. Min, apakah usia seorang berpengaruh ke ukuran Zoannya? Seperti kasusnya Zoan Momo. Ketika Momo berusia 28 tahun maka Zoan naganya jadi naga dewasa. Iya, kayaknya sih skemanya memang seperti itu. Lalu kalau masalah ukuran tergantung Zoannya juga sih. Kalau naga dewasa ya besar banget. Tapi kalau Zoan macan atau serigala ya jadinya nggak terlalu besar. Iya, lanjut lagi dari Danimbo 22. Tubuh Sanji agak kaku, makanya Sanji agak sulit bergerak karena DNA Cyborgnya mulai aktif karena efek Red Switch. Jadi Sanji nanti bakalan 50% Cyborg, 50% human. Memiliki kulit besi tapi isinya tetap seperti manusia normal. Nah, masuk akal nih bang, Mimin setuju lah. Karena Red Switch kan emang dipersiapkan untuk Sanji. Jadi bisa aja Red Switch itu akan ngebangkitin tubuh Cyborgnya Sanji. Mantap. Oke, lanjut lagi dari Dede Rahmawati. Pas Perospero mau dihabisin, kayaknya anak-anak Big Mom yang menyelamatkan Min. Biasa Oda Sensei selalu beri kejutan. Ya bisa aja sih sekalian buat ngeramein war di Onigashima. Lagian kasihan juga sih anak-anak Big Mom yang lain. Udah capek-capek ke Wano gak ikutan war. Oke, selanjutnya dari Andi Nugroho. Ingat Momo badan 25 tahun sifat masih bocah, pasti di prank Oda lagi. Bakalan konyol lihat naga yang senior. Pasti ada tingkah ketakutan apa nggak percaya diri. Iya kayaknya sih bang bakal seperti itu nih ya. Ini kan naga Momo seolah dibuat sangar karena ukurannya yang besar. Tapi nanti pas ketemu Kaido mungkin akan terjadi adegan yang kikuk ya. Mungkin aja memang benar jika sifat dan kelakuan Momo ataupun naga Momo itu masih sama seperti dulu. Hanya bentuknya aja yang besar. Nanti kan bakal kocak banget itu jika naga besar kelihatan kikuk. Oke, lanjut dari Bartolomeo. Mungkin itu alasan Ryuma memberikan pedang Susui ke Zoro saat di Thriller Bark, karena alasan Zoro bisa mengembalikannya ke Wano. Gyukimaru saat jadi biksu berkata pada Zoro tentang pedang Susui. Pedang itu adalah jimat bagi negeri Wano Kuni. Ya mungkin aja sih bang, tapi Mimin lebih setuju nih ya jika Zoro memang pantas memiliki Susui dari segi kemampuan pedang dan juga dari jalur keturunan. Dan mungkin aja saat di Thriller Bark itu Ryuma sudah tahu bahwa Zoro adalah keturunannya dari klan Shimotsuki. Oke, lanjut lagi. Ini adalah komentar terakhir pada sesi video komentar nakama kali ini dari Arela TV. Feelingku Sanji akan mendapat power up. Mungkin tendangannya berevolusi bukan api biasa tapi api hitam. Nah bisa aja tuh bang. Dan akan pas lah dengan julukan Black Leg Sanji, iya kan?
Iya, sampai di sini aja video komentar Nakama kali ini. Terima kasih bagi nakama sekalian yang udah komentar di video-video Mimin. Mimin akan selalu berusaha untuk membaca seluruh komentar yang udah masuk. Dan terima kasih juga udah nonton video ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Ciao.